Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan atas izin rahmat anugerah Tuhan. Kita diizinkan Tuhan memasuki di hari yang kedua, tanggal 2 Desember tahun 2023 adalah bulan yang terakhir. Karena setelah ini sudah tidak ada lagi bulan di tahun 2023. Sudah selesai. Berarti kita sudah finish sampai di bulan Desember. Nanti atas izin kemurahan Tuhan, kita akan melangkah memasuki di tahun yang baru 2024. Selamat tinggal 2023 bulan depan. Tapi saat ini masih kita berjalan di tanggal 2 Desember 2023. Kita minta pimpinan Tuhan supaya langkah-langkah hidup kita disertai Tuhan. Kita baca sebentar lagi pada pagi hari Kejadian 23 ayat 1 sampai 20 tentang Sarah mati, dikuburkan, semua usia manusia akan berakhir. Menyadarkan kita bersama, mari kita mau mencari Tuhan. Jangan cari dunia. Kalau cari dunia, mati saudara. Tapi kalau cari Tuhan, di balik kematian ada kebangkitan. Malah kalau saya sebagai hamba Tuhan sudah seringkali bicara, termasuk kan saya konfirmasi sekali lagi, saya sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, milik Tuhan Yesus yang sangat dicinta oleh Tuhan. Dan saya cinta Tuhan Yesus. Saya tidak mau menantikan kematian. Tapi saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Menantikan rapture. Diangkat sama Tuhan. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Terbukti di dalam Alkitab. Ada Henokh, Nabi yang pertama, hamba Tuhan pertama, anak Tuhan pertama. Di kitab Kejadian pasal 5. Dia hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Dan usia 365 tahun diangkat hidup dengan Tuhan. Kedua, Musa tidak dapati kuburannya. Ya. Yang ketiga, Elia. Saya baca di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Elia diangkat ke surga dengan kereta berkuda. Kereta api berkuda. Dahsyat. Dan keempat, Yesus sendiri. Kelima, gereja Tuhan. Saudara dan saya, mari kita mau setia sama Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory. Tiap langkahku nomor 115. Tuhan memberkati kita semua. Tiap langkahku Tuhan di mukaku. Amin, haleluya. Dan dengan cintanya Dia pimpinku. Amin, haleluya. Tiap langkahku Tuhan pimpin selalu. Amin, haleluya. Ku girang dan bersuka selalu. Tiap langkahku, amin, haleluya. Ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya. Dan jalanku menuju rumahmu Bapa, amin, haleluya. Dan sekali kelak sampai langkah terakhir di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Kalau rasa jalanku tiada terang, amin, haleluya. Ku tetap berharap minta pimpinan Tuhan, amin, haleluya. Kalau rasa hatiku terus bimbang, ku serahkan pada Tuhanku, amin, haleluya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, amin, haleluya. Ke tempat tinggiku diantarnya, amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku
Ku percaya Tuhan selalu besertaku. Amin, haleluya. Tiada aku takut tiap langkahku. Amin, haleluya. Dia pimpinku di sepanjang jalan hidupku. Amin, terima kasih. Lewat maut menuju masuk rumahmu. Amin, haleluya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan Yesus pimpin selalu, dan jalanku menuju rumahmu. Amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam Ulangan 31 ayat 8, demikian firman Tuhan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan Yesus selalu pimpin. Yesus berjalan di depan langkahku. Amin, haleluya. Ku selalu berharap, berdoa pada Tuhan Yesus, sampai nanti aku kelak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku, bawa aku selalu dalam firman-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi pada hari Sabtu pagi ini, Sabtu yang pertama di bulan Desember. Besok minggu yang pertama, hari Minggu kita mau beribadah kepada Tuhan. Hari berganti hari, cinta kita makin bertambah dengan Yesus. Hati kita melekat dengan Tuhan. Tiap hari, tiap saat, saya tidak mau jauh dari Tuhan, mau selalu dekat dengan Tuhan, karena di dalamnya ada sumber kehidupan, ada hidup kekal di surga buat selama-lamanya. Ada harapan Bapak Ibu. Kalau di dalam Dia Yesus ada harapan, ada janji Tuhan. Sudah saya baca Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan jangan patah hati. Amin, luar biasa. Firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Firman Tuhan memberikan janji buat kita. Memberikan harapan, kepastian bahwa berjalan dengan Yesus, kita senantiasa ada sukacita, ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin, haleluya, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Kejadian pasal 23 ayat 1-20, yaitu berita tentang Sarah mati dan dikuburkan. Mari, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kejadian 23 ayat pertama. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Boleh umurnya ratusan, saudara, ya, tapi akhirnya mati juga. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan,
karena akibat manusia sudah jatuh dalam dosa. Mati sudah. Ya, umur Sarah itulah umur Sarah dan Sarah sudah selesai. Sama juga dengan kehidupan kita. Semuanya akan berakhir, saudara. Ini firman Tuhan, kesalahan dari si Adam dan Hawa. Pada waktu dia melanggar firman Tuhan, maka firman Allah tepat, saudara. Kejadian pasal 2:17 dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sejarah ini manusia, kematian terjadi. Padahal kalau saya lihat baca firman Tuhan ya, awalnya saya yakin Tuhan punya rencana tidak punya kematian manusia. Artinya manusia diciptakan bukan untuk kematian. Tapi karena salah sendiri, Tuhan sudah katakan kalau kau makan, mati. Ini terbukti saudara. Kejadian pasal 27 itu Tuhan sudah bicara hidup makhluk yang hidup. Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tidak ada ayat sebelum makan buah itu manusia tetapkan untuk mati. Tidak. Tapi akibat dari makan buah baru dikatakan mati. Setelah itu baru keluar surat Ibrani pasal 9 dan 27. Bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali. Karena ditetapkan apa? Karena sudah jatuh di dalam dosa. Bukti lagi, saudara. Kejadian pasal 29, Tuhan ciptakan ada pohon tentang kehidupan, pohon kehidupan. Berarti kesimpulannya, Tuhan mau ya supaya manusia itu hidup. Kalau tidak makan buah ini, tidak ada ayat yang mengatakan manusia mati. Buktinya, dikatakan menjadi makhluk yang hidup. Dan diciptakan sama Tuhan, ada pohon kehidupan. Dan statement berikutnya, kata Tuhan, diusir. Tidak boleh di situ karena ada pohon kehidupan. Nanti bisa seperti dengan kita. Berarti memang akibat jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak mengerti adanya kehidupan yang selama-lamanya. Ya, coba saya mau baca ayat yang ke-9, Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Ini pohon kehidupan. Tapi akibat jatuh di dalam dosa, nah coba saudara, Kejadian pasal 3 berubah saudara. Ayat 22. Lihat ini. Berfirman Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai yang mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi dari ayat ini bisa disimpulkan, kenapa kok di taman Eden pohon kehidupan? Sebelum jatuh di dalam dosa. Berarti maunya Tuhan seperti manusia itu untuk hidup. Tapi akibat dari dosa baru mati. Makanya Sarah mati. Ya. Demikian mari ayat kedua. Kemudian matilah Sarah di Kirjat Arba, itu Hebron, di tanah kanan. Lalu Abram datang meratapi dan menangis. Nah ini kalau saya lihat ini, ya, Abram sudah tinggal bersama keluarga Sarah di Hebron, tanah kanan yang saat ini ditinggal oleh Israel. Ke tanah kanan itu, ya. Palestina, tanah kanan itu sudah ditempati dari Abraham, saudara. Abraham kan punya anak Ishak, Yakub. Yakub jadi Israel. Jadi kalau lihat sejarah, ini Palestina, Israel ditempati oleh Abraham, saudara, dari dulu ini. Ya. Ayat ketiga, setelah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu itu, supaya kiranya aku dapat mengantarkannya dan menguburkannya istriku yang mati itu. Bani Het menjawab Abraham, dengarlah kepada kami tuanku, tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkan istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagi untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Jadi kesimpulan saudara ya, semua dari sejak awal manusia mati itu dikubur, bukan dibakar saudara. Dikubur ini saudara tahu. Sarah dikubur, nanti kita berikutnya lihat Abraham juga dikubur, semua dikubur bukan dibakar. Dan kalau lihat Bani Het ini saudara, Bani Het keturunan dari Ham saudara. Ya, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-10 ya, ini semua keturunan dari Ham saudara ya. Coba lihat ya, Kejadian pasal 10 supaya jelas ya. Ini Het itu keturunan siapa? Nah, kalau saya lihat di sini, mari kita baca ya. Kejadian pasal 10 ayat 6 dan ayat 15. Ayat yang ke-6 saya mau baca, Kejadian 10 ayat 6. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put,
dan Kanaan. Nah ya, ada Kanaan ya. Terus berikutnya ayat 15. Kanaan memperonakan Sidon, anak sulungnya, dan Het. Nah, jadi kalau dia dari keturunan berarti turun Ham. Nah, jadi artinya ya, Ham ini saudara dari Sem, ya toh? Ke anak dari No, Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah anak bungsu kan? Dan Sem ini punya keturunan Abraham yang seperti saya terangkan pada waktu yang lalu ya. Jadi berarti ini kalau dilihat semua persaudaraan, cuma keturunan dari Ham ini ya Bani Het ini. Dan Bani Het sangat menghormati, respek sekali kepada Abraham, disebut Raja Agung, sehingga pada waktu minta tempat kuburan diizinkan, dikasih saudara ya. Berikutnya, kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkan aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sohar ya, supaya ia memberikan kepada aku gua Mapela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikan kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het, maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota, tidak, Tuanku, dengarkan aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang satu pun kuberikan kepadamu di depan mata orang-orangku sebangsaku. Kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Jadi jelas saudara, Sarah mati dikubur, dan semua dengan dipermudah oleh Tuhan, karena Abram adalah cinta Tuhan. Jadi setiap kita tidak perlu takut asal hidup kita benar. Buktinya Abram karena hidupnya dekat dengan Tuhan, maka Tuhan campur tangan. Sehingga Bani Het dan saudara semua memberikan ya gua Makpela untuk dikuburkan ya. Ini Sarah, Tuhan campur tangan. Di sini kita bisa belajar supaya kita sungguh-sungguh cinta Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, pasti semua Tuhan campur tangan ya. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, sesungguhnya jika engkau suka, dengarkan aku membayar harga ladang itu, terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati di sana. Jawab Efron kepada Abraham, Tuanku, dengarkan aku, sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnya perak dan untuk Efron, sebanyak yang dimintakan didengar oleh Bani Het itu 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikian ladang Efron yang letaknya di Makpela, di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai di tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang pintu gerbang kota. Ayat 19, sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Ayat 20 yang terakhir, demikian dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di tanah di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Amin. Demikian firman Tuhan, satu pasal penuh dari Kejadian pasal 23 ayat 1 sampai 20, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Yang pertama kita belajar bahwa ujung-ujung manusia akan berakhir dengan kematian. Tapi yang kedua kita belajar bahwa ternyata keluarga Abraham diberkati, teratur segala-galanya. Karena apa saudara? Karena Abraham cinta Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, pasti teratur segala-galanya. Tuhan campur tangan, terjamin, dan Tuhan berkati. Seperti di dalam, saya mau baca ayat terakhir, 2 Samuel pasal 23 ayat yang kelima saudara. Di dalam janji Tuhan kepada anak yang cinta Tuhan, ya saya mau baca. 2 Samuel pasal 23 ayat 5 dikatakan, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian yang kekal, teratur dalam segala-galanya, dan terjamin. Ini lihat, Abraham keluarganya di hadapan Allah ada janji yang kekal. Dan ternyata memang Allah sering berjanji kepada Abraham, dikaruniakan anaknya, termasuk Sarah pada usia 90 tahun melahirkan Ishak. Di dalamnya ada janji Tuhan, dan ternyata keluarga Abraham campur tangan. Akhirnya mati Sarah pun Tuhan campur tangan, tidak mengalami kesulitan apa kuburannya. Oleh itu bagi saya sebagai hamba Tuhan, ini contoh firman Tuhan, bagi keluarga Bapak yang mati, jangan pernah dibakar saudara. Lebih bagus kubur sesuai dengan firman Tuhan. Karena sesuai dengan firman Tuhan, orang yang mati di dalam Kristus kuburan akan bangkit saudara. Tapi tidak ada di Alkitab orang Kristen harus dibakar. Enggak ada, kecuali Raja Saul. Raja Saul sudah dibakar.
karena raja selalu berdosa kepada Tuhan. Tapi bagi kita belajar, mari, manusia suatu hari akan mati, tapi di balik kematian ada kebangkitan. Yang penting mari kita mensikapi hidup seperti Abraham. Dia cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, maka Tuhan atur, terjamin segala-galanya, dan Tuhan akan berkati. Oleh karena itu mari kita berserah total kepada Tuhan. Biar hari demi hari kita melangkah di bulan Desember nih, makin hari kita mau cinta Tuhan, komit dengan Tuhan. Sebelum sampai tanggal 31 Desember, mari kita komit dengan Tuhan. Biar tiap langkah kita diatur sama Tuhan. Cinta Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati kita semua. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Amin, haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau berjaga dan berdoa. Makin hari hidup kita berkenan kepada Tuhan, karena di dalamnya ada janji Tuhan. Keluarga kita di hadapan Allah menegakkan suatu janji yang kekal, teratur segala kalanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.